let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Yuhu. Oke Bang Jer, kali ini kita akan bahas mengenai nakama yang sempat komen di video kita kemarin tentang perbandingan kekuatan pengguna buah iblis dan original haki. Wah, ini interesting banget ya. Belum masuk ke antara gabungan pengguna haki dan buah iblis. Jadi Betul. Perbandingan antara pengguna only haki dan only buah iblis. Oke, tapi sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang kita bahas kali ini berdasarkan teori liar dari para quest reviewers yang ada di meja. Jadi apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silakan drop your comment. Kita diskusi baik di kolom komentar. Betul sekali. Dan yang paling penting jangan lupa, apa itu Bang Jer? Subscribe dong. Subscribe dulu dong. Kita Biar bakal makin ngobrol. semangat. Betul sekali, my man. Jadi gimana nih? Oke, kita awali dulu dengan haki Bang Jer. Kita Haki. tahulah seperti yang Bang Jer jelaskan tadi, bahkan Raja Bajak Laut pun only haki. Yes. Dan haki ini memiliki 3 tipe Bang Jer. Yang pertama apa? Busosoku, yaitu Kedua, memperkuat kekuatan badan Fisik ya, lah. fisik ya, Busosoku. Kemudian yang kedua observer, pengamatan. pengamatan. Dan yang ketiga Hausoku, Will, haki. will. Kehendak. Penakluk gitu. Ya kan? Jadi meruntuhkan jiwa seseorang. Yes. Jadi yang lemah-lemah jiwanya itu takluk gitu, Yes. sama Hausoku haki. Betul. Kira-kira gimana menurut pendapat Bang JR nih? Dari yang only haki saja. Yang only haki ya, seperti tadi saya sempat ngomong, only haki terkuat itu yang kita pernah lihat itu dimiliki oleh Roger. Betul. Karena dia berhasil menaklukkan Greenland dan bahkan dia berhasil bertarung tanpa kita ketahui ending dari pertarungan dia melawan Shirohige. betul. Draw atau apa kan Draw dia atau bertarungan 4 hari 4 malam kalau nggak salah itu. Iya. Ketika memperebutkan Oden. Iya. Bahkan Oden pun yang berhasil melukai Kaido itu dibuat terhempas. Nah, tapi menariknya kalau kita ngomong pengguna haki ini lebih kuat daripada pengguna setan, belum dikonfirmasi secara pasti. Tapi kalau jika ada muncul opsi lainnya di sekarang ini seperti kita lihat di eranya Seng ini, bahkan Seng pun saking kuat hakinya dia membuat kabur Red Bull, Green Bull ya, Green Bull. hanya modal angkat pedang. Hanya modal angkat pedang. Haki saja. Nah, seperti yang kita ketahui Bang JR, dari ketiga haki ini ternyata kalau seorang yang sudah ahli haki bahkan bisa menggabungkan ketiga haki tersebut. Nah, kayak contohnya yang dilakukan oleh Goldie Roger saat melawan Shirohige. Yes, betul. Jadi haki Busosoku digabung dengan Hausoku memiliki impact yang lebih besar, karena kita tahu kalau Busosoku kan memperkuat dan bisa disalurkan ke senjata kayak di-combine gitu kan. di-combine. Nah, ternyata bisa di-combine lagi lebih dari satu seperti yang dilakukan oleh Kaido, Goldie Roger dan Shirohige. Bahkan ada statement yang menarik dari statementnya Kaido ya, ketika dia melawan Luffy dalam bentuk Gear 4-nya kalau nggak salah. Ketika Luffy menggunakan Gear 4, di situ Kaido menjelaskan bahwa pengguna haki itu lebih kuat daripada pengguna buah setan. Betul. Nah, tetapi kalau kita rentet kan sejarah One Piece ini. Sejarah One Piece. Nah, belum ada hal yang pasti yang mana lebih kuat antara haki ataupun buah setan. Betul. Nah, kita kembali ke buah setan sendiri Bang Jar. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, haki memiliki 3 jenis, begitu juga dengan buah setan. Ada tipe Paramecia, Logia, dan Zoan. Nah, Zoan sendiri masih dibagi lagi tuh. Nah, yang jadi pertanyaan sini, di antara ketiga tipe ini Bang Jar, yang mana yang paling kuat? Kalau menurut saya ya, tetap sebelum Logia. adanya mythical, Bagi saya tetap Logia. Logia itu beyond dia. Bahkan saking kuatnya Logia itu bisa merubah cuaca. Ingat nggak ketika Ace dia datang ke kerajaan Sakura? Di situ kan Sakura terkenal banget sama musim dinginnya. Ya, betul. Ketika Ace menginjakkan kaki di kerajaan Sakura nggak turun salju, Pak. Seharian. Juga dengan keberadaan krokodil di Alabasta. Alabasta nggak turun hujan, Pak. Iya. Sebenarnya Alabasta itu yang membuat pekering itu bukan karena tipografi Alabasta itu sendiri, tapi karena keberadaan krokodil. si buah iblis tipe pasir, Logia gitu kan. Karena kita tahu sendiri Logia itu tipenya itu menggunakan kekuatan elemen Bang Jer. Nah, bahkan di Pang Hazard sendiri, tahulah Pang Hazard ada es dan ada lahar. Betul. Nah, ternyata di Pang Hazard itu hasil pertarungan antara Logia versus Logia, yaitu Aokiji dan Akainu. Bisa merubah
alam Pak Logia. Memang ya, karena mungkin karakter pertama dari karakter utama One Piece ini menggunakan buah tipe Paramecia. Ya, Paramecia. Hitonomi tipe tipe Nika kan. Gomu-gomu juga Iya, awalnya. iya kan gomu-gomu kita ditipu Pak. Gitu. Serius, Pak. Jadi terkesan Paramecia ini kuat gitu. Bagi saya tuh Paramecia ini buah iblis tipe yang banget sampah-sampah banget. Karena selain dia itu, kalau kita makan buah iblis kita itu pertama nggak bisa berenang, yang kedua itu dia itu bisa disentuh. Jadi Paramecia ini buah iblis yang begitu kita makan kita nggak langsung OP gitu, butuh effort. Betul. Bahkan Doflamingo itu dia bisa sekeren itu karena awakening. Awakeningnya, gitu. betul. Bayangkan Paramecia nggak tanpa awakening pun udah kuat. Gitu. Betul sekali. Nah kita itu belum dipertontonkan oleh Oda awakeningnya. Awakening dari Logia. Iya, Ya kan? iya. Kita sudah diperlihatkan nih dari awakening dari Zoan itu. Yang kalau Zoan itu awakening, dia tuh ada hitamnya, hitam. ya kan? Bahkan kekuatan fisik dari penggunanya itu berlipat kali lipat gitu kan. Betul. Nah, tapi Logia ini kita belum ditontonkan. Seperti apa awakeningnya? Iya, awakeningnya seperti apa? Apakah dia awakening tanpa awakening ataupun setelah awakening dia tuh bagaimana? Kita hanya diperlihatkan kalau Logia ini bisa mempengaruhi cuaca, Pak. Iya. Dan bahkan ada satu lagi yang menurut saya itu yang lebih berbahaya daripada buah iblis ya. Ada tetap haki, tapi haki yang kedua. Apa? Observer haki. Anda bisa melihat masa depan. Usopp ini udah nunjukin. Iya, Usopp dan bahkan ketika Luffy bertarung dengan anaknya Big Mom. Nah, di situ kan pertarungan observer haki banget. Dan bahkan Seng ketika bertarung dengan Kid, dia menunjukkan kekuatan dari observer Observasi haki gitu. Iya. Jadi dia tuh mengetahui bahwa Eustace Kid ini akan menghajar dia, menyerang dia lewat intuisi kan. Jadi sebelum Eustace Kid ini menyerang Seng, dia menyerang duluan. Iya. Itu ngerinya, Pak. Kalian mirip seperti karmanya si Enel. Enel kan bisa memprediksi ya kan. Serangan, betul. Jadi menurut saya ya, Anda sekuat apapun ketika Anda melawan orang yang memiliki observasi haki yang sangat tinggi, nggak ada gunanya, nggak kena-kena. Iya, betul. Iya kan? Iya. Karena percuma juga kita sekuat apapun tetap bisa dihindari. Ya, saya tuh pernah baca komik gitu. Komik manhwa Korea tuh. Judulnya komik itu dia tuh The Buff Kim. Jadi kata gurunya dia itu, kalau kamu ingin menjadi manusia terkuat katanya, kamu nggak perlu harus menjadi kuat, tapi buatlah lawanmu menjadi lemah katanya. Iya. Betul Bang Jer. Karena seperti yang sudah ditampilkan di serial One Piece sendiri, haki ini belum sepenuhnya kompleks ditampilkan secara kekuatan penuh. Tapi kalau secara penggabungan kayak contohnya Busosoku, penguat dan Hausoku udah ditujukan tuh. Saat Roger menggunakan Griffon, Shanks, kemudian Kaido. Jadi agar Busosoku ini, penguat ini bisa lebih kuat, ditambahkan Hausoku di dalamnya, impactnya lebih besar. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau ketiganya digabung jadi satu? Nah, jadi seolah-olah kayak pedang yang menolak sebab dan akibat gitu. Jadi antara kayak pedang takdir itu Bang JR, mau nggak mau ya kena. Bisa dibayangkan kan kayak tombak Lancer yang mampu membalikan sebab dan akibat. Jadi mau apapun dimanapun Anda itu pasti harus kena. Mirip kayak itu berarti, mirip kayak senjatanya bapaknya Thor, siapa namanya Bang? Odin. Tombaknya ya. Tombak yang tidak pernah mengingkari janji. Nah. Itu tombak bapaknya Thor itu, Odin. Iya, bisa kita bayangkan Bang Jer kalau haki ketiga-tiganya digabung tuh, luar biasa. Mungkin pukulannya wajib kena dan dengan impact yang besar. Dan dia sudah memprediksi masa depan dan impact dari gila sih itu Pak. Gimana menurut Bang JR? Mungkin ini nanti kita akan ini akan diperlihatkan ketika Luffy bertarung melawan Seng. Bisa jadi Bang Karena JR. setahu saya di era bajak laut yang saat ini ya, pengguna haki terkuat tuh Seng. Betul. Belum ada yang ditunjukkan siapa lagi selain Seng. Bahkan ya ini menarik lagi Pak. Kita nggak pernah melihat Mihawk menggunakan haki loh. Iya, ya kan? hanya only pedangnya yang sudah teraliri haki permanen, sudah Kokuto pedangnya, pedang hitam. Dan bahkan lawan terberat Seng itu dan juga lawan terberat Mihawk itu ya mereka berdua gitu. Iya. Kira-kira sekuat apa haki mereka gitu. Oke Bang Jer, kembali lagi ke buah iblis. Tadi udah dijelaskan oleh Bang Jer, Logia belum ditunjukkan awakeningnya. Nah, Paramecia mungkin sudah banyak ya awakeningnya. Kayak contohnya si Opi-Opi no Mi ya.
Tapi bagaimana dengan tipe paramecia yang mungkin karakternya lemah, tapi ternyata OP banget gitu. Kayak siapa itu kalau nggak salah? Kalau saya Nico Robin sih. Nico Robin. Saya bisa membayangkan kalau Nico Robin ini kan dia sudah awakening atau apa, kita kan belum tahu saat ini. Apakah dia ini sudah melakukan awakeningnya karena dia itu bisa membelah diri, ya kan? Dan dia sudah bisa memunculkan tangannya berlipat-lipat kali. Betul. Bahkan lebih besar daripada biasanya. Bagaimana kalau dia itu, kan kita nih belum digambarkan secara pasti apakah Nico Robin ini sudah awakening apa belum. Betul. Saya bisa membayangkan kalau Nico Robin ini sudah awakening, dia bisa merubah seluruh struktur alam itu menjadi bagian dari tubuhnya. Dan dia menggunakan haki, Pak. Itu OP banget sih. Nah, kalau menurut Bang Jerry ini nih, kekuatan mana ini? Ya. Busosoku atau Daimon Juzo? Kan ada Kurohige yang diamond itu. Tahu lah. Kekuatan dia sih, Pak. Kekuatan dia. Kan tahu lah, material terkuat. Dia tuh diamond. Iya. Dan bahkan dia itu memukul Aokiji itu tanpa haki loh, Pak. Itu berdarah. Itu bisa saya bayangkan Bajer, antara material terkuat yang tidak bisa dihancurkan dengan melawan haki yang pure dari jiwa seseorang, dari ambisi seseorang untuk bertarung gitu. Karena antara paramecia tipe yang material terkuat melawan haki ini menangan mana ini? Kalau saya yakin yang tetap material terkuat. Material. Kenapa Bang Jer? Ya karena sudah dijulukin juga material terkuat kan. Mbak, iya. Jadi ini agak sedikit menarik ya. Plot twist banget ya pertanyaannya. Kan kita sudah pernah mendengar nih julukan manusia terkuat nih atau enggak strongest creator nih. Kaido yang ujung-ujungnya dia tuh kalah sama Nika gitu kan. Nah, tapi kita tidak pernah mendengar satupun di muka bumi ini ya yang bisa membelah material terkuat itu. Ya kan? Mungkin ada tapi pedang. Ya kan? Nah, tapi kalau misal PS haki melawan material terkuat, saya akan mengkonfirmasi material terkuat yang akan menang. Tapi kalau material terkuat melawan pedang ya, saya akan memilih pedang. Karena menurut saya yang bisa membelah material terkuat itu pedang, Pak. Tapi bukan haki. Bukan haki. Kita belum ditunjukkan tuh antara pengguna paramecia yang kayak selain Juzo, mungkin siapa tahu ada paramecia tipe material. Iya, pasti kuat. Ada. Kita belum ditunjukkan aja semuanya sama Oda karena Oda ini tipikal orang yang suka memberikan surprise gitu. Dan bahkan ya kita sampai saat ini belum dikonfirmasi si Tits ini apakah dia cuma bisa menggunakan 2 buah setan. Ya kan? Dia yang pertama dia sudah menggunakan paramecia. Nah, ini kan black hole ini paramecia atau apa kita kan belum tahu, Pak. Ya, setahu saya kan kalau Goro-Goronomi ini paramecia, Pak. Nah, apakah black hole ini paramecia juga atau tidak gitu? Iya. Karena dia ada alamnya. Karena yang kita tahu black hole ya alam. Iya. Ya, akibat efek alam. Apakah yang satunya nanti itu sesuai dengan kata-kata Bang Jol Kerberos itu? Iya kan? Kombinasi antara paramecia, Zoan dan Logia. Wih, ngeri sih. Iya enggak? Itu OP banget kan? Bisa bayangkan enggak kalau 3 buah setan bersatu dalam satu tubuh? Kita akan melihat pertarungan antara 3 full haki melawan 3 buah setan. 3 buah setan. Wih, ngeri. Ya si Bang Jer bisa jadi. Oke, terakhir di buah iblis versi terakhir Bang Jer yaitu tipe Zoan. Kita tahu tipe Zoan itu ada 3 juga. Pertama Ancient Zoan yang kayak si Rob Lucci. Rob Lucci. Nah, kemudian ada Zoan buatan yang di penjara Impel Down itu yang dia bisa kontrol tubuh, dan ada Mythical Zoan. Nah, dari ketiga buah iblis ini sudah kita tahu lah yang terkuat itu apa Bang Jer. Tidak lain dan tidak bukan Mythical Zoan, naga, ponik, terus hewan-hewan kuno yang memiliki kemampuan kayak si juga QB. Kan ada QB juga. Iya, ada QB. Ya, anak buahnya si Tits itu kan. Setahu saya ya kalau Mythical Zoan ini kan biasa kan hewan-hewan mitos kan. Dragon, naga, entah itu naga Jepang atau naga Eropa gitu kan. Sengoku masuk tipe kan. Hitohitonomi tipe manusia emas, ya kan? Hitohitonomi. Kalau menurut saya tuh Zoan itu ya ada satu lagi yang belum ditunjukkan oleh Oda ya menurut saya dalam mitologi Jepang. Kita ngomong. Tahu Orochimaru? Oh iya, Orochimaru. Kan sudah Bang, Yamata no Orochi. Itu kan namanya dia Orochi, Pak. Ular berkepala 9. Iya. Kesimpulan sesuai dengan pertanyaan Nakama, Devil User ya, Pak. Pengguna buah iblis atau haki? Devil User. Oke, kalau saya sendiri sih
Haki Bang Jer. Haki ya. Oke. Dan terakhir yang paling kuat Devil plus Haki. Ya kan. Betul. Karena semua karakter mau buah iblisnya apapun pasti ada hakinya dia. Tapi levelnya sih hanya Busosoku aja. Kalau yang Housoku udah beda lagi cerita. Sudah beda kelas. Ya beda kelas. Haki penakluk. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Apabila Naka memiliki pendapat yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Kita diskusi baik. Oke, see you next episode. Yuhu, thank you. Jangan lupa subscribe.